Dulu Kesultanan Utsmani di Turki yang kekuasaannya luas itu dipimpin oleh Sultan Murad. Sultan Murad ini punya putra mahkota anaknya sendiri namanya Muhammad. Muhammad ini dimundokkan kepada seorang mursyid thariqah, Syekh Ahmad Syamsuddin As-Siddiq. Putra mahkota ini anaknya seorang raja dulu, mestinya ahli main pedang, ahli memanah, karena akan menjadi panglima perang. Dan dulu di pondok-pondok biasanya diajarkan memanah, diajarkan main pedang, persiapan perang. Ternyata Sultan Muhammad ketika belajar di pondok senang belajar, senang menghafal, gak senang latihan perang. Ayahnya susah, gimana anak saya ini kok gak senang latihan perang, padahal calon panglima perang. Akhirnya ayahnya Sultan Murad menemui gurunya Syekh Ahmad Syamsuddin. Ada apa? Saya susah guru, kepikiran dengan anak saya Muhammad. Mengapa? Anak saya ini kan calon pengganti saya, calon panglima perang. Anak saya kok malah rajin belajar, rajin menghafal, rajin baca kitab, kok tidak rajin latihan perang. Gimana nanti nasibnya? Kata gurunya, jangan khawatir, orang yang rajin belajar pantas menjadi apa saja. Enggak perlu khawatir, kalau anak kamu rajin belajar bisa jadi apa saja. Tenang, gurunya tenang. Kemudian setelah Muhammad ini berusia 14 tahun, ayahnya Sultan Murad mengeluarkan keputusan yang mengejutkan. Apa? Beliau mengundurkan diri sebagai sultan, padahal kerajaannya kerajaan Islam paling besar. Saya mengundurkan diri menjadi sultan. Kerajaan saya serahkan kepada anak saya Muhammad, usianya baru 14 tahun. Beliau akan pergi ke hutan, melakukan uzlah, menjalani suluk, beribadah kepada Allah. Ingin beribadah, akhirnya ke hutan, beribadah kepada Allah. Ternyata raja yang baru, Sultan Muhammad ini karakternya masih anak-anak. Memang masih anak-anak, umur 14 tahun. Karena masih umur 14 tahun, akhirnya apa? Beliau jarang kantor di istana, jarang masuk kantor. Setiap hari pengawalnya dibawa jalan-jalan ke hutan untuk berburu. Cepat. Nanti pagi-pagi pengawalnya dipanggil, kemana tuan? Ayo ke sana, cari kijang. Nanti ke sana cari burung. Cepat. Lama-lama setelah sekian tahun lamanya, karena masih anak-anak, negara-negara Eropa, negara-negara Kristen dengar kalau kerajaan Islam sultannya tidak memperhatikan kerajaannya, sehari-hari main-main ke hutan. Akhirnya bagaimana? Negara-negara Kristen bersatu. Negara-negara Kristen mengadakan koalisi karena ada provokasi dari Paus di Vatikan agar orang Kristen bersatu untuk menyerang kerajaan Islam. Akhirnya semua kerajaan Kristen di Eropa bersatu, mengumpulkan tentara, jumlahnya kira-kira 70.000, persiapan menyerbu negara Islam. Dan ini langkah orang-orang Kristen ini diketahui oleh intelijen Islam, karena negara Islam itu punya intelijen tahu. Akhirnya kita lapor kepada Sultan Muhammad, wah ada apa? Ini negara-negara Kristen bersatu, mengumpulkan sekian ribu tentara akan menyerbu negeri kita. Gimana kita menghadapi mereka? Rajanya agak pengalaman perang. Gimana ini? Saya agak pengalaman. Saya ini berperang cuma di hutan dengan hebat. Akhirnya bagaimana? Beliau ingat pada ayah. Loh, ayah kan masih hidup di hutan, ibadah di hutan. Kirim surat pada ayah. Sekretaris negara dipanggil, kirim surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sultan Muhammad kepada ayahanda Sultan Murad. Ayah, kondisi negara sekarang sedang genting. Orang-orang kafir bersatu mengumpulkan kira-kira 70.000 tentara akan menyerang kerajaan kita. Maka
kalau ayah merasa sebagai sultan bagi kerajaan ini, pulang ke istana, pimpin negara untuk menghadapi mereka berperang. Tapi kalau ayah merasa bahwa saya sebagai sultannya, maka saya sebagai sultan perintahkan ayah untuk datang ke sini, pimpin negara untuk berperang. Wassalam, tertanda Sultan Muhammad. Karena waktu ada di pondok, Sultan Muhammad ini rajin belajar, jadi memang pandai retorika. Alim memang, beliau alim memang. Karena di pondok rajin, orangnya alim. Jadi kalau walaupun kirim surat itu ya pandai. Akhirnya ayahnya pulang. Ketika ayahnya pulang, sampai di istana, sultannya gak ada. Tanya sama pembantu istana, mana sultan? Gak ada tuan. Kemana? Ya gak tahu. Tiap hari memang keluar dan kita gak tahu. Kita ini cuma suruh jaga istana. Ternyata main-main kamu. Sore pulang. Begitu pulang lihat ayahnya ada di kursi istana, beliau berjalan menunduk. Berjalan dengan lutut. Minta maaf ayah. Saya ini menghabiskan masa-masa muda. Saya ini masih kecil, oleh ayah dijadikan sultan. Waktu bermain saya kurang, makanya nih saya habiskan bermain. Akhirnya berangkat perang. Setelah berperang ya, membawa tentara 40.000 melawan 70.000. Ternyata bagaimana umat Islam diberi kemenangan luar biasa oleh Allah. Tentara Kristen dihancurkan oleh Allah. Selesai perang, Sultan Murad ini bersama anaknya mengontrol pasukan-pasukan yang meninggal. Ternyata ada tentara Kristen masih hidup pura-pura mati. Dia pegang belati. Begitu Sultan Murad lewat di depannya, dia bangun dan menusuk Sultan Murad dan meninggal setelahnya. Anaknya melihat ayahnya dibunuh oleh orang kafir, bangkit semangatnya sebagai raja. Berarti harus memerangi Kristen. Dan di Eropa Timur ada negara Kristen yang sangat kokoh, namanya Kerajaan Konstantinopel, yang disebut dengan Romawi Timur. Bentengnya tinggi dan tepat, gak bisa ditembus. Tapi Rasulullah SAW pernah bersabda, la tuftahannal Konstantiniyah, Konstantinopel nanti ditaklukkan oleh umat. Fala ni'mal jaishu jaishuha, sebaik-baik pasukan adalah pasukan penakluk itu. Wala ni'mal amiru dzalikal jaish, dan sebaik-baik panglima perang adalah panglima penaklukan. Karena Rasulullah berjanji Konstantinopel akan ditaklukkan, walaupun bentengnya terkenal kokoh, gak bisa diserbu kerajaan lain. Sejak masa-masa sahabat, Konstantinopel ini sudah diserang karena ingin masuk dalam sebaik-baik tentara, tapi gak bisa. Pada masa Khalifah Muawiyah gak bisa, sampai sahabat Abu Ayyub Al-Ansari meninggal di luarnya benteng. Pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan gak mampu. Kemudian Sultan Muhammad ini sejak masih kecil oleh ayahnya sering diajak jalan-jalan melihat-lihat benteng Konstantinopel. Ayahnya bilang, nah itu bentengnya negara kafir, itu musuh kamu. Gimana ya? Kamu harus bisa mengalahkan itu. Siap ya? Saya insya Allah bisa. Jadi memang oleh ayahnya sejak kecil ditanamkan, itu musuh kamu. Kamu harus bisa mengalahkan. Siap. Setelah ayahnya meninggal ya, akhirnya bagaimana? Ketika usia beliau sudah dewasa lebih 20 tahun, beliau ini bikin program rencana gimana cara menaklukkan itu. Akhirnya beliau mencari ahli militer, mencari orang yang ahli senjata. Cari ahli senjata. Setelah siap, lalu diperangi Konstantinopel. Penyerangan ke Konstantinopel ini memerlukan waktu kira-kira 6 bulan. Perangnya 6 bulan, setengah tahun. Setelah 6 bulan, Konstantinopel ini berhasil ditaklukkan. Memang waktu itu gurunya ikut, Syekh Anwar Syamsuddin bilang, kita berangkat sekarang,
ini kapan guru kita menang? Kita menang 6 bulan lagi. Tanggal sekian, hari ini, jam sekian, nanti kita menang. Pada hari yang disebutkan oleh gurunya, karena belum bisa ditembus, Sultan Muhammad datang. Gimana guru? Jangan khawatir, gurunya masuk dalam tenda sholat bersujud kepada Allah. Pada waktu itu, ketika di tengah-tengah itu, akhirnya Konstantinopel ditaklukkan karena ada gurunya. Nah, karena Sultan Muhammad ini yang menaklukkan Konstantinopel, akhirnya apa? Para ulama sepakat memberi gelar beliau Muhammad Al-Fatih sesuai dengan hadis itu. Dan ini pasukan yang menaklukkan ini semuanya adalah Ahlus Sunnah wal. Ini termasuk dalil kebenaran ajaran Ahlus Sunnah. Karena kata Rasulullah, tentaranya sebaik-baik tentara, rajanya, panglimanya sebaik-baik panglima. Mereka akidahnya sama dengan kita. Berarti kita yang akidahnya sama dengan mereka adalah sebaik-baik golongan. Karena Konstantinopel ini sudah takluk, Konstantinopel ini simbol negara Kristen. Akhirnya bagaimana? Seluruh negara menyatakan damai kepada Sultan Muhammad. Kaisar Rusia, Raja Rusia, mengirimkan utusan dan mempersembahkan putrinya. Putrinya dihadiahkan kepada Sultan Muhammad. Bahwa mereka damai, gak akan perang, bayar seperti tiap tahun. Sebagai mukadimah ngasih anaknya. Kemudian kerajaan Armenia kirim putrinya juga. Kemudian Raja Georgia kirim putri jadi hadiah. Karena sudah sukses waktu di pondok rajin belanja. Makanya ini kalau ingin banyak istrinya, yang rajin belanja. Ingin satu apa lebih dari satu istrinya? Hah? Nggak berani. Kalau nggak berani berarti bukan Ahlus Sunnah, berarti Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah itu harus berani. Tapi ini hanya bercanda ya, karena ini nasib-nasib aneh. Orang itu kalau nggak bakat kawin lagi susah. Nah, dulu ini ada 2 orang berkawan. Nakal, tiba-tiba kawannya rajin ke masjid. Ditanya sama kawannya, kamu kok sekarang rajin? Dulu kan nakal seperti saya. Saya ini rajin karena saya kawin lagi. Dan istri saya yang baru alumni pondok. Jadi sebelum subuh saya sudah suruh bangun ke masjid. Kamu kalau ingin rajin ibadah, kawin lagi. Akhirnya kawannya ini kawin lagi karena ingin rajin beribadah. Besoknya kawannya ke masjid, ternyata kawannya sudah lebih awal di masjid. Terkejut dia, loh ini kok lebih rajin dari saya. Ditanya, kamu kok lebih rajin dari saya? Iya, kamu jam berapa ke masjid? Saya bukan jam berapa, saya bermalam di masjid. Kok bermalam di masjid? Gak berani pulang. Setelah kawin lagi malah gak berani pulang. Ini namanya tidak bakat. Jadi jangan khawatir. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin.